Dari kelima sila Pancasila, ada satu pesan baik yang dapat kita simpulkan, yaitu nilai kemanusiaan. Dan ternyata, nilai kemanusiaan tidak hanya terpatri dalam sila kedua saja, tetapi menyebar di tiap Pancasila. Semua saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya. Seperti yang kita ketahui, nilai kemanusiaan ada di sila kedua, yang diletakkan setelah sila pertama. Yang bisa diartikan, selain menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita juga harus menjaga hubungan kita antar sesama manusia. Dan masih banyak kaitan-kaitan lain antara nilai kemanusiaan pada sila kedua dengan sila-sila lainnya. Namun terkadang realita tidak berjalan semulus rencana. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diadili seadil-adilnya hingga sekarang. Hal ini diperparah dengan dangkalnya pemahaman masyarakat tentang konsep kemanusiaan. Padahal nilai kemanusiaan itu praktiknya sangat dekat dengan masyarakat dan bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Pada video kali ini, saya dan dua teman lainnya akan menjelaskan dua nilai kemanusiaan yang ada dalam Pancasila yang pastinya akan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghormati satu sama lain antar kelompok maupun antar individu di dalam lingkup masyarakat maupun lingkup yang lainnya. Toleransi merupakan sikap di mana kita bisa menghargai berbagai macam bentuk perbedaan dan menjadikan perbedaan itu menjadi sebuah keragaman yang dapat dibanggakan. Kita tahu bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa di setiap daerahnya. Oleh sebab itu, diperlukanlah pengikat yang dapat memperkuat rasa persatuan bangsa. Maka dari itu lahirlah 5 nilai Pancasila yang berperan sebagai pengikat dan juga pemersatu bangsa. Ada banyak nilai yang dapat kita ambil dari Pancasila. Salah satunya adalah toleransi kebangsaan. Toleransi kebangsaan saat ini sangat diperlukan dalam situasi bangsa yang sedang gelisah saat ini. Toleransi bukanlah tentang sikap setuju, tetapi juga upaya berkonfrontasi terhadap orang atau kelompok dengan cara-cara yang tepat. Konfrontasi dalam toleransi bukanlah disertai dengan sikap tidak suka, melainkan disertai dengan sikap tidak setuju dengan cara-cara yang bermartabat. Toleransi kebangsaan mengandung beberapa elemen yang perlu dikuatkan karena berperan sebagai pilar kehidupan dalam berbangsa. Yang pertama adalah toleransi ketuhanan dan juga kebudayaan, yang berarti Pancasila merangkul semua agama dan juga aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah toleransi kemanusiaan, yang berarti bangsa Indonesia sebagai bangsa yang luhur, berkebudayaan dan juga bangsa yang saling menghormati. Toleransi kemanusiaan berarti menghormati kemanusiaan yang menembus batas-batas lokal, nasional, dan global dalam hal persaudaraan dan juga perdamaian. Yang ketiga adalah toleransi kebinekaan, yang berarti sikap toleransi ini menegaskan keragaman dalam persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Prinsip kebinekaan mewajibkan kita untuk meninggalkan berbagai macam bentuk kepentingan pribadi dan juga golongan dan memosisikan urusan bangsa sebagai prioritas yang paling tinggi. Dan yang keempat adalah toleransi demokratis, yang berarti Indonesia sebagai negara kebinekaan menjadikan demokrasi sebagai prosedur untuk menjembatani berbagai macam perbedaan. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang membawa kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Ketika kita lihat banyaknya fenomena yang tidak mencerminkan sikap Pancasila, seperti merusak fasilitas umum, mengganggu kenyamanan orang lain, serta sikap yang tak adil atau suka membanding-bandingkan terhadap sesama. Tentunya fenomena tersebut tidak menggambarkan wujud keadilan sosial yang berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima. Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan zaman dalam arus globalisasi yang sesuai dengan nilai moral. Pada Pancasila, terdapat 2 sila yang mengandung keadilan. Yang pertama pada sila kedua, sila ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, makna dari sila ini merupakan dasar dari perlindungan hak asasi dengan memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikit pun dan rasa saling menghargai satu sama lain. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan hukum. Nah, memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya merupakan karakteristik keadilan yang berlandaskan Pancasila.